Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat dimanapun Anda berada, salam sehat dan semangat selalu. Pada tayangan kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab satu pertanyaan dari sahabat hebat yang telah menuliskan komentarnya pada video sebelum ini, yaitu tentang asuransi kecelakaan lalu lintas. Sahabat hebat, siapa yang menginginkan dirinya untuk mendapatkan musibah kecelakaan lalu lintas? Tentu semua orang tidak menginginkan hal tersebut. Kecelakaan lalu lintas bisa berbentuk luka-luka, baik itu luka berat maupun luka ringan, atau bahkan mengalami musibah meninggal dunia. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas ini saya anggap menarik untuk disampaikan pada tayangan video saya ini. Setidaknya dapat menjadi edukasi dan pengetahuan umum seputar hak-hak serta kewajiban dari setiap pengguna jalan maupun penumpang dan juga pengguna jalan umum. Sahabat hebat, kalau kita bicara mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas, maka tidak jauh-jauh dari PT Asuransi Jasara Harja Persero Tbk. Asuransi Jasara Harja merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola asuransi bagi pengguna jalan. Nah, siapa yang dimaksud dengan pengguna jalan yang cover atau menjadi sasaran dari asuransi Jasara Harja ini? Yang pertama adalah pengendara kendaraan bermotor. Yang kedua, penumpang dari suatu angkutan umum. Yang ketiga adalah pejalan kaki. Sahabat hebat, di sini terlihat bahwa asuransi Jasara Harja mengcover 3 aspek dari pengguna jalan, mulai dari si pengemudinya, si penumpangnya, maupun orang yang berada di sekitar yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Kita bicara mengenai korban, maka yang berhak mendapatkan santunan asuransi dari Jasara Harja ini adalah pertama, setiap penumpang sah dari suatu angkutan umum. Nah, ini menarik juga ini. Kenapa dikatakan sah? Setidaknya ada 2 pengertian sah yang bisa saya jabarkan di sini. Pertama, penumpang ini sah, yaitu mereka membeli tiket secara resmi dari pengelola angkutan tersebut. Artinya, Anda memang betul-betul penumpang yang tercatat atau terdaftar pada manifest penumpang dari angkutan tersebut. Yang kedua, ketika kecelakaan itu terjadi, Anda sah atau benar-benar berada di atas kendaraan tersebut. Karena di beberapa kasus ada penumpang yang dipindahkan ke angkutan umum lain di tengah jalan. Maka ketika penumpang ini pindah ke angkutan umum lain dan angkutan ini naasnya mengalami kecelakaan lalu lintas, maka Anda adalah bukan penumpang sah dari kendaraan tersebut. Kemudian siapa lagi yang menjadi definisi korban yang memperoleh santunan? Yaitu adalah penumpang angkutan umum
dalam suatu kendaraan yang menumpang juga pada angkutan jenis lain. Contoh, penumpang bis, di mana bis itu berada pada kapal feri penyeberangan laut atau selat. Ketika bis menumpang di atas kapal feri, kemudian naasnya terjadi musibah terhadap kapal feri tersebut, maka penumpang dari bis tersebut tetap mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas. Bahkan menariknya, sahabat hebat, khusus untuk jenis seperti ini, maka penumpang tersebut berhak mendapatkan santunan ganda atau double dari angkutan bisnya sendiri maupun dari angkutan kapal ferinya sendiri. Lalu siapa lagi yang disebut sebagai korban yang berhak mendapatkan santunan ini? Yaitu misalnya setiap korban yang berada di luar angkutan lalu lintas atau angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi berada di sekitar lokasi tersebut dan mengalami luka atau mengalami kematian akibat kecelakaan tersebut. Contoh, pejalan kaki yang berada di trotoar atau siapapun yang berada di sekitar kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengenai dirinya, dia terdampak, dia terluka, dan dia mengalami kematian. Juga setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengendara kendaraan motor tersebut adalah menjadi penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Anda berboncengan dengan seseorang yang mengendarai kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 2 ini menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, maka Anda yang dibonceng pun berhak mendapatkan santunan dari asuransi kecelakaan lalu lintas. Itu kategori-kategori korban yang berhak mengajukan klaim untuk mendapatkan santunan asuransi dari penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas ini. Lalu pertanyaannya, apakah ada penumpang atau pengguna jalan yang tidak berhak mendapatkan santunan sekalipun dia mengalami kecelakaan lalu lintas? Jawabnya adalah ada. Siapa saja mereka? Pertama, yaitu pengendara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 atau lebih kendaraan bermotor. Mereka tidak berhak itu mendapatkan santunan. Yang kedua, yaitu korban kecelakaan yang menerobos pintu rel kereta api. Jadi kalau saudara ada di sebuah perlintasan rel kereta api, kemudian nekat menerobos ketika palang pintu sudah tertutup, maka Anda ketika mengalami kecelakaan lalu lintas tidak berhak untuk mengklaim asuransi kecelakaan lalu lintas. Lalu kemudian siapa lagi yang tidak berhak untuk mengklaim? Yaitu mereka atau para korban kecelakaan lalu lintas yang sengaja bunuh diri. Nah, ini juga tidak akan mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Misalkan Anda loncat dari sebuah jembatan penyeberangan di atas jalan tol, berharap ditabrak oleh kendaraan yang melintas kencang di bawahnya, dengan harapan keluarga Anda akan mendapatkan santunan asuransi. Jauhkan pikiran Anda dari hal tersebut, karena Anda tidak berhak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Kemudian siapa lagi? Kemudian mereka yang terindikasi mabuk-mabukan dalam hal mengendarai kendaraan bermotor, atau mereka yang ikut balap-balapan kendaraan bermotor bukan di tempat yang semestinya. Kemudian siapa lagi?
Kemudian adalah terjadinya bencana alam atau force majeure juga tidak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas. Misalnya, ketika terjadi sebuah gempa yang sangat dahsyat, kemudian mobil tersebut tertimpa tebing atau reruntuhan batu, maka hal ini dianggap sebagai bencana alam. Atau banjir misalnya, kendaraan nekat menerobos banjir yang menggenangi suatu jalan, kemudian hanyut terbawa dan kemudian mengakibatkan orang luka atau meninggal dunia atas kejadian banjir tersebut. Jadi itulah korban-korban yang termasuk dalam kategori berhak memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas dan korban yang masuk kategori tidak berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang pertanyaannya berlanjut. Bagaimana cara mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas ini? Pertama, Anda harus memiliki surat keterangan kecelakaan lalu lintas ini dari petugas kepolisian yang berwenang atau dari pihak syah bandar kalau ini adalah melibatkan angkutan laut, atau dari pihak penyelenggara kereta api Indonesia kalau memang ini adalah kecelakaan dalam bentuk kecelakaan kereta api. Yang kedua, Anda juga harus membuat surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dari pihak dokter ya. Dan tentu membawa identitas dari pihak korban, asli maupun fotokopi. Kemudian saudara siapkan juga kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta surat nikah kalau si korban sudah menikah. Nah, setelah Anda melengkapi dokumen tersebut, kemudian Anda pergi ke kantor Jasara Harja terdekat untuk mengisi beberapa formulir. Ada formulir pengajuan santunan, ada formulir keterangan singkat dari kecelakaan yang terjadi, kemudian formulir kesehatan atau data dari meninggalnya korban, dan terakhir adalah keterangan ahli waris jika korban itu adalah meninggal dunia. Nah, kemudian saudara serahkan formulir tersebut kepada petugas yang berwenang di kantor Jasara Harja tersebut. Dan khusus untuk korban yang luka-luka ini, yang mendapatkan perawatan ya, itu harus memiliki pertama, laporan polisi berikut status atau sketsa tempat kejadian perkara atau laporan kecelakaan dari pihak berwenang lainnya. Yang kedua, kutipan dari biaya perawatan dari pihak rumah sakit, kwitansi-kwitansi asli dari obat-obatan yang harus ditebus, kemudian juga di rumah sakit mana saudara dirawat. Lanjut, fotokopi KTP dari korban yang luka-luka ini yang harus menjalani rawat jalan. Surat kuasa dari korban itu juga penting kepada penerima santunan. Ini apabila diberikan kuasa atau diserahkan kepada wakilnya yang sah ya. Dilengkapi dengan fotokopi dari si penerima kuasa tersebut. Dan terakhir adalah fotokopi surat rujukan. Nah, ini kalau korban pindah dari rumah sakit yang pertama merawat ke rumah sakit baru. Misalnya korban ini mengalami kecelakaan di daerah Jawa Tengah. Mengingat kecelakaannya di daerah Jawa Tengah, maka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mengingat rumah si korban ini misalnya di Jakarta dan dia harus balik ke Jakarta, maka surat rujukan dari rumah sakit setempat ke rumah sakit di mana dia tinggal perlu untuk dilampirkan. Berikut ini syarat-syarat harus dilengkapi oleh korban yang mengalami cacat tetap. Pertama, sama seperti tadi, harus ada laporan kepolisian dan juga sketsa dari tempat kejadian perkara yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang menangani kecelakaan yang terjadi tersebut.
Yang kedua, harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa korban mengalami cacat. Cacat ini bisa jadi kehilangan salah satu indera yang dimiliki oleh manusia, atau Anda kehilangan salah satu organ tubuh, baik itu tangan maupun kaki atau anggota tubuh yang lain. Dan kemudian fotokopi KTP dari korban serta foto diri yang memperlihatkan atau menunjukkan kondisi cacat tetap yang korban alami. Jadi harus ada foto untuk dilampirkan pada permohonan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jenis cacat tetap ini. Nah, kemudian kita bicara mengenai apa saja yang harus dilengkapi bagi mereka korban yang mengalami meninggal dunia. Pertama sama, tetap harus ada laporan polisi berikut sketsa dari tempat kejadian perkara yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat yang berwenang atas kejadian tersebut. Yang kedua, surat kematian dari rumah sakit atau dari kelurahan jika korban tidak dibawa ke rumah sakit, misalnya mati atau meninggal dunia langsung di tempat kejadian. Itu bisa minta surat keterangan dari kelurahan setempat. Yang ketiga, fotokopi KTP korban atau ahli waris, ya. Juga fotokopi kartu keluarganya. Kemudian fotokopi surat nikah kalau misalnya si korban yang meninggal dunia ini telah menikah. Fotokopi akta kelahiran atau akta kenal lahir bagi korban yang belum menikah. Kemudian kutipan asli dari sah biaya perawatan dari rumah sakit kalau memang sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit sebelum wafat atau sebelum meninggal dunia. Dan terakhir adalah fotokopi surat rujukan kalau misalnya terjadi pemindahan tempat perawatan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, kalau untuk korban yang meninggal dunia di TKP, ada lagi tambahan. Bagi mereka yang meninggal di tempat kejadian perkara, maka surat kematian yang dilampirkan adalah surat kematian atau akta kematian dari pihak kelurahan, fotokopi KTP dari korban atau ahli waris, fotokopi kartu keluarga, surat nikah bagi mereka yang sudah menikah, atau fotokopi akta kelahiran bagi mereka yang belum menikah, tanpa dilengkapi dengan seperti tadi, fotokopi bukti-bukti biaya rumah sakit atau biaya obat-obatan. Itu tidak perlu dilampirkan kalau si korban meninggal di tempat atau lokasi kejadian. Nah, setelah saudara melengkapi semua persyaratan yang telah disebutkan di atas, baru ditunggu proses dari pencairan asuransi, dan jika disetujui klaim asuransi yang saudara ajukan, maka besaran dari santunan jasara harja untuk korban kecelakaan lalu lintas adalah 1. Untuk santunan meninggal dunia adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk santunan cacat tetap itu maksimal adalah 50 juta rupiah. Santunan untuk perawatan itu maksimal 20 juta rupiah. Kemudian santunan penggantian biaya penguburan, ini kalau korban tidak memiliki ahli waris, ya, itu 4 juta rupiah. Kemudian santunan untuk manfaat tambahan, misalnya penggantian biaya P3K ini, itu adalah sebesar 1 juta rupiah. Dan kemudian santunan untuk manfaat tambahan, contoh penggantian biaya ambulans, itu adalah sebesar 500.000 rupiah. Itu adalah besaran santunan yang di cover oleh asuransi kecelakaan lalu lintas. Terlepas dari itu semua, sahabat hebat, sebenarnya saya pribadi tidak sepenuhnya setuju kalau sekiranya kita menerima istilah santunan
pada kecelakaan lalu lintas. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang atas bawah ya. Kalau pemahaman saya, ketika satu pihak menyantuni pihak lain, itu seolah-olah pemberi santunan itu adalah lebih tinggi daripada penerima santunan. Padahal jangan lupa, asuransi kecelakaan lalu lintas itu dibayarkan oleh si korban. Bahkan orang yang tidak menjadi korban pun membayar premi asuransi. Mau bukti? Ini contohnya. Di tangan saya ada STNK, surat tanda nomor kendaraan. Pada rincian yang terletak di halaman belakang STNK, surat tanda nomor kendaraan yang kita miliki, di sana terdapat salah satu item yang dikenal dengan nama SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan. Ini kalau kita merujuk kepada aturan hukumnya, maka yang bisa kita temui adalah aturan yang berada di Peraturan Menteri Keuangan, yaitu nomor 36 garis miring PMK garis titik 010 garis miring 2008 tanggal 26 Februari 2008 ya. Ini saya lansir dari situs resmi Jawa Barat ini yang bisa saya temui ya, dimana di Peraturan Menteri Keuangan tersebut semua kendaraan bermotor, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, bahkan roda lebih dari 4 dan sumbu-sumbu besar kendaraan-kendaraan besar di atas 2400 cc itu wajib membayarkan premi SWDK LLC ini, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan. Dari sini seharusnya bisa kita tarik satu pengertian yang bisa merubah istilah santunan tadi, bahwa sesungguhnya semua orang yang memiliki kendaraan bermotor itu rutin per tahun membayarkan premi kecelakaan lalu lintas, baik terjadi ataupun tidak terjadi. Termasuk semua penumpang angkutan umum, baik itu darat, laut maupun udara, mereka wajib membayar asuransi. Apalagi penggunaan asuransi ini telah dicakup dari banyak sumber. Mirisnya, saya kok agak sedikit terganggu ketika pemberitaan mengatakan bahwa pihak asuransi memberikan santunan kepada keluarga korban. Hal ini mungkin menimbulkan pro kontra, setuju atau tidak setuju, tetapi adalah suatu hal yang perlu saya sampaikan pendapat pribadi saya. Kata santunan dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepenuhnya bisa saya setujui. Seharusnya pihak asuransi dan pihak korban merupakan pihak yang sederajat. Karena kenapa? Kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penumpang, pemilik kendaraan bermotor, pengendara wajib membayarkan SWDK LLJ atau membayarkan harga tiket, di mana harga tiket tersebut masuk di dalamnya adalah kewajiban untuk membayarkan asuransi. Sedangkan pihak asuransi tentunya memiliki kewajiban yang menjadi timbal balik dari kewajiban si penumpang atau pemilik kendaraan bermotor ini, yaitu apa? Membayarkan klaim asuransinya
apabila memang terjadi kecelakaan lalu lintas? Ya, berpendapat boleh. Karena kenapa? Karena saya punya alasan. Untuk itu, sahabat hebat dimanapun Anda berada, sebagai penutup jumpa kita kali ini, saya tetap berpesan, utamakan keselamatan. Karena bagaimanapun, asuransi kecelakaan yang sudah kita bahas panjang lebar di atas, tidak akan ada artinya itu dibandingkan hilangnya nyawa, kesedihan yang dialami oleh keluarga, oleh anak, oleh istri. Atau kalaupun memang terjadi luka-luka, luka ringan atau luka berat, bahkan cacat, berapa banyak kesempatan atau hilangnya aktivitas yang harus kita jalani per hari-hari menjadi terganggu akibat luka yang kita alami. Sekali lagi, tetap utamakan keselamatan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap patuhi marka jalan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.